Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kerja virus corona ketika memasuki tubuh manusia. Nama corona berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Penamaan ini disebabkan karena wujud virus ini jika dilihat melalui mikroskop nampak seperti memiliki mahkota di sekujur tubuhnya. Corona merupakan suatu famili, sehingga virus corona ini sebenarnya terdiri dari beragam jenis, seperti virus SARS yang ditemukan tahun 2003 dan MERS yang ditemukan tahun 2012 juga tergolong ke dalam famili virus corona. Adapun virus corona yang kini menimbulkan pandemi di berbagai penjuru dunia adalah jenis baru yang ditemukan di penghujung tahun 2019. Virus yang kini telah resmi dinamai SARS-CoV-2 menimbulkan penyakit yang dinamakan COVID-19. Virus ini merupakan virus RNA positif untai tunggal yang artinya ketika ia masuk ke dalam sel inangnya, ia dapat langsung aktif untuk mereplikasi diri. Adapun struktur SARS-CoV-2 ini secara lebih detail yakni RNA positif yang diselubungi kapsid, lalu terdapat membran, dan pada membran itu menempel protein, glukosa, dan spike protein. Membran ini mengandung senyawa glikoprotein yang mudah hancur oleh sabun dan deterjen. Maka dari itu, penerapan 7 langkah cuci tangan menjadi hal yang penting untuk melawan virus ini. Namun, jika kita lalai menjaga kebersihan, virus ini dapat langsung masuk ke saluran pernafasan. Pada saluran pernafasan, terdapat sel reseptor yang disebut ACE2 yang bentuknya pas dengan spike protein pada membran SARS-CoV-2. Sehingga reseptor dan virus ini mengunci satu sama lain seperti lubang kunci dan kuncinya. Melalui tautan inilah virus ini dapat masuk ke dalam sel dan mereplikasi diri. Jika tubuh memiliki sistem imun yang baik, tubuh akan mencegah virus ini masuk lebih jauh ke dalam tubuh. Karena di saluran pernapasan terdapat rambut getar atau silia, dan selaput lendir atau mukosa yang langsung memberikan respon ketika virus ini masuk, yakni seperti bersin pada hidung, lalu batuk pada tenggorokan. Ketika virus ini sampai ke paru-paru, hal ini dinamakan pneumonia. Katakanlah virus ini telah mencapai bagian ujung dari paru-paru yang dinamakan alveolus. Alveolus merupakan kantong udara yang diliputi pembuluh darah kapiler yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara yang kita hirup dengan karbon dioksida dari dalam darah yang merupakan hasil metabolisme tubuh. Dalam alveolus terdapat 3 tipe sel yang perlu kita ketahui, yakni pneumosit tipe 1 yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, lalu pneumosit tipe 2 yang berfungsi sebagai penghasil surfaktan, dan makrofag yang berfungsi sebagai sel imun. Surfaktan merupakan surface active agent. Ketika udara yang mencapai alveolus, udara tersebut telah dibersihkan, dilembabkan, dan bersifat hangat dengan suhu sekitar 37 derajat Celcius serta mengandung uap air. Sehingga alveolus ini dipenuhi oleh uap air. Salah satu sifat air ialah sticky atau saling melekat satu sama lain. Ketika kita menghirup udara, alveolus mengembang dan partikel-partikel air di dalamnya juga ikut mengembang. Dan ketika kita menghembuskan nafas, alveolus mengkerut dan uap air yang ada di dalam alveolus juga saling merekat satu sama lain yang dapat menimbulkan alveolus juga mengkerut
atau kita sebut kolaps. Hal ini tidak boleh terjadi. Maka, dengan keberadaan surfaktan yang menghilangkan tegangan permukaan antar air, menjadikan alveolus tidak kolaps. Di dalam alveolus ini, bagian yang memiliki ACE2 sebagai lubang kunci virus corona ialah di sel pneumosit tipe 2. Sehingga, ketika virus ini menautkan diri dengan sel pneumosit tipe 2 ini, ia tidak hanya mereplikasi diri, melainkan juga merusak sel pneumosit tipe 2 ini. Alhasil, sel ini rusak dan tidak dapat menghasilkan surfaktan lagi. Sel yang rusak ini mengalami lisis, lalu meletus dan mengeluarkan sitokin. Apa itu sitokin? Sitokin adalah suatu protein yang keluar ketika terdapat benda asing yang menginfeksi. Dia berfungsi untuk merangsang antibodi agar membunuh virus. Namun, ketika virus yang masuk memiliki daya rusak yang kuat, pengeluaran sitokin menjadi tidak terkendali dan menimbulkan peradangan pada daerah yang terinfeksi. Peristiwa ini disebut badai sitokin atau cytokine storm. Pada daerah alveoli ini, badai sitokin menjadikan pembuluh darah yang melingkupi alveoli menjadi lebih permeabel atau berpori untuk dilalui plasma darah dari pembuluh darah tersebut. Sehingga, kebocoran ini mengakibatkan terhalangnya batas antara pembuluh darah dan alveolus yang seharusnya mudah dilalui oleh oksigen dan karbon dioksida. Tidak hanya sampai di situ, plasma darah bahkan sel darah putih dapat merangsak masuk ke dalam alveolus dan menimbulkan alveoli ini penuh dengan cairan. Kondisi ini makin mempersulit pertukaran gas di dalam alveolus. Kondisi ini disebut sebagai ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome, atau kita sebut gangguan pernafasan berat. Ketika hal ini terjadi, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan selain menyokong pernafasan dengan ventilator. Karena jika tidak, keadaan akan semakin memburuk dengan timbulnya demam, kejang-kejang, paru-paru semakin mengeras, dan lain-lain. Mengingat terbatasnya ketersediaan ventilator dan tenaga medis di Indonesia, maka kita diwajibkan untuk senantiasa menjaga diri agar tidak terinfeksi virus ini. Akan sangat buruk jika kita masih acuh tak acuh dan akhirnya terjadi lonjakan pasien pada waktu yang bersamaan. Jadi, stay safe, stay healthy, and stay at home.